serta hak dan kewajiban para musisi di bidang seni dan kreativitas guna mensejahterakan para pelaku musik yang ada di Kota Samarinda. Ya Allah, Ya Rahman Rahim, jadikanlah acara ini sebagai pertemuan yang dapat melahirkan kesepakatan serta mempererat hubungan tali silaturahim antar pelaku musik, sehingga musik dan pariwisata Kota Samarinda diharapkan nantinya mampu membawa kemajuan terhadap para pelaku musik, artis penyanyi dan pencipta lagu di Kalimantan Timur, khususnya Kota Samarinda. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Kepala Dinas yang akan disampaikan oleh Ibu Igusti Ayu Sulistiani SHMPU, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore dan salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati, yang terhormat Bapak Asisten 1, Bapak Tejo Sutarnoko. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir pada sore hari ini. Yang saya hormati Pak Yusuf selaku Ketua Papri Kota Samarinda ya. Kemudian yang saya hormati Mas Ica, tapi saya nggak tahu loh nama betulnya. Teman manggilnya Ica, Mas Ica, cuma nama betulnya bisa nanti diperkenalkan. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Dinas Pariwisata Pak Nasrullah. Yang saya hormati teman-teman para kepala bidang di lingkungan Dinas Pariwisata Kota Samarinda. Di sini juga hadir ada Bapak Himawan dari Bapeda Kota Samarinda. Terima kasih. Mas Himawan. Salah nyebut sudah. Jadi terima kasih sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati para peserta sarasehan pada sore hari ini. Terima kasih sekali lagi sudah hadir, berkenan hadir untuk kita bersama-sama berdiskusi pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama di sini dalam rangka untuk berdiskusi mungkin ya barangkali ini karena ini baru pertama kali kita laksanakan. Khususnya semenjak saya ada di Dinas Pariwisata, kegiatan ini baru pertama kali Pak Yusuf kita laksanakan. Terima kasih teman-teman dari bidang ekonomi kreatif sudah merancang kegiatan ini sangat bagus sekali untuk kita bisa saling bertatap muka, saling mungkin barangkali ada kira-kira apakah ada masukan-masukan atau kritik, saran, pertimbangan seperti karena selama ini mungkin kita tidak pernah ada diskusi ya, sehingga kita tidak pernah tahu apa sih kebutuhan-kebutuhan atau mungkin barangkali apa-apa yang diperlukan oleh teman-teman yang berkecimpung di industri kreatif khususnya di bidang musik ini. Jadi sekali lagi puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga kita pada sore hari ini diberi kesempatan untuk bisa melaksanakan kegiatan ini.
Jadi Bapak Asisten Pak Tejo yang saya hormati, perlu saya sampaikan bahwa peserta saresehan pada sore hari ini berasal dari pelaku penggiat industri musik di Kota Samarinda. Kemudian juga ada stakeholder juga yang terkait dengan dunia musik yang ada di Kota Samarinda. Mungkin dalam kesempatan ini juga saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan musisi yang hadir. Di sini ada perwakilan dari Papri DPT Samarinda, bukan perwakilan ya, ini ketuanya yang datang ini Pak Yusuf, terima kasih sekali lagi. Kemudian ada Ketrat, Kaltim atau Gerakan Kreatif Nasional Kalimantan Timur, Mas Ica. Kemudian ada RRI Pro 2, ada Eksotik Kaltim, kemudian ada Novi Umar, ya, oh ya Mas Novi Umar. Kemudian mohon maaf ya sekali lagi karena kita ini kayaknya baru pertama kali ini ketemu. Kemudian ada Desta dari HTM Band, Widya Official, Studio 23 Kaltim, Mozart Institute, serta banyak teman-teman yang mewakili band atau komunitasnya masing-masing yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Jadi musisi yang hadir pada hari ini adalah teman-teman dari lintas generasi, mulai dari tahun 90-an, tahun 2005-an hingga tahun 2015 sampai saat ini. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu teman-teman semua atas waktu dan kesempatannya hadir pada sore hari ini. Mumpung bulan Syawal juga belum begitu banyak berlalu atau jauh berlalu, pada momen ini juga kami menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, dan ini juga mungkin sebagai ajang silaturahmi kita bersama dalam rangka perayaan Hari Raya Idul Fitri. Kami juga memohon maaf karena ini sebenarnya kita ada sekitar, rencananya ada sekitar 70-an yang mau rencana kita undang, tapi karena kita keterbatasan tempat seperti ini, terpaksa kita batasi, Pak Yusuf, Pak Tejo, jadi terpaksa kita batasi. Ini pun juga tempatnya seperti ini, mohon maaf mungkin kurang nyaman karena tempatnya panas. Mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa melakukan kegiatan di tempat yang lebih nyaman lagi. Mungkin itu yang mungkin ini ada tambahan ya. Saat ini kami juga di Dinas Pariwisata khususnya bidang ekonomi kreatif sedang melakukan proses pendataan bagi para pelaku ekonomi kreatif di Kota Samarinda. Jadi untuk tujuan daripada pendataan ini adalah untuk melakukan pemetaan dan melakukan perencanaan ke depannya. Hal ini juga dilakukan oleh provinsi khususnya Dinas Pariwisata Provinsi. Dan Kementerian Pariwisata juga melakukan hal yang sama. Mohon kiranya nanti dapat dibantu untuk mengisi form kuesioner online dan offline. Itu nanti akan dibagikan ya, Mas Dayat ya, dari panitia nanti akan membagikan formnya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau salah kata. Sekali lagi mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Baiklah para masuk ke acara selanjutnya, sambutan Wali Kota yang diwakili oleh Asisten 1 Sekretariat Daerah Kota Samarinda kepada Bapak Haji Tejo Sutarnoto SHMU. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Bapak Ibu dan rekan-rekan yang saya hormati, sebelum saya bacakan sambutan Bapak Wali Kota, terlebih dahulu saya sampaikan permohonan maaf beliau karena pada saat hari ini beserta beberapa pejabat
sedang melaksanakan tugas keluar kota dan menugaskan pada saya untuk membacakan sambutan beliau. Sekaligus salam hormat, salam sejahtera untuk kita semua, dan semoga lain kali di acara yang lain bisa dihadiri langsung oleh Bapak Wali Kota. Amin. Baiklah, akan saya bacakan sambutan beliau. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Bapak, Ibu Kepala Dinas Pariwisata Kota Samarinda, Ibu Ayu. Yang saya hormati seluruh jajaran pejabat di lingkungan Dinas Pariwisata, mulai Pak Sekretaris, Kepala Bidang, dan seluruh pejabat yang hadir dalam ruangan ini. Yang saya hormati para pejabat di lingkungan pemerintah kota, dari OPD di luar Dinas Pariwisata yang mungkin hadir. Yang saya hormati, saya banggakan Ketua Pepapri Om Yusuf. Jadi mohon maaf, Om Yusuf ini masih ada hubungan keluarga sama saya. Jadi setiap acara keluarga atau acara-acara lain sering ketemu. Saya kaget juga tadi kalau yang ketuanya saudara sendiri. Sama Bang Ica, mungkin selaku narasumber, para peserta sarasian, abang-abang dan mbak-mbak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat saya kepada kita semua yang hadir. Mohon maaf jika tidak saya sebutkan satu persatu. Yang kami hormati, kami banggakan. Sebelum saya lanjutkan, karena setiap ada acara resmi yang harus dihadiri kita semua, khususnya dari pemerintah kota, kita wajib menyampaikan yel-yel salam perubahan. Kalau nanti saya sebutkan salam perubahan, mohon hadirin menjawabnya berani berubah, berani berubah, berani berubah 3 kali dengan mengepalkan tangan. Yang penting semangat dan tidak nonjok yang di depannya. Ya, kalau siapa tahu ngepal tangannya nanti begini salah-salah, temannya kena. Salam perubahan, berani berubah, berani berubah, berani berubah. Tepuk tangan untuk kita semua. Mengawali sambutan ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan izinnya jualah, maka pada hari ini kita bisa berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat dalam rangka pembukaan sarasihan perkembangan musik di Kota Samarinda. Tidak lupa salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberi petunjuk kebaikan bagi kita umat muslim sehingga kita semua mendapatkan keselamatan hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, industri musik di Kota Samarinda saat ini memang masih jauh untuk dipersaingkan dengan industri musik di kota-kota besar lainnya seperti DKI Jakarta, Bandung, Yogyakarta. Namun demikian, Samarinda saat ini sudah memiliki nama-nama musisi yang karyanya sudah familiar untuk kita dengarkan. Seiring perkembangan musik di Kota Samarinda sekarang, sebenarnya menjadi salah satu bukti banyaknya potensi-potensi kreatif di sektor musik yang belum banyak diketahui oleh masyarakat secara luas. Hal ini dapat dilihat dari adanya pertunjukan musik kecil yang sering dilaksanakan di sudut-sudut kota dengan audiensi kecil, tetapi jika dihitung dari segi jumlah, pertunjukan musik tersebut relatif cukup sering digelar khususnya sepanjang tahun 2020, di mana kita ketahui pandemi COVID-19 juga sedang terjadi, sehingga bila tidak dalam masa pandemi, pertunjukan serupa mungkin akan lebih sering lagi dipertontonkan. Ini baru pergerakan musik berbasis komunitas, belum termasuk musik pada penunjang sektor kuliner. Maksudnya ialah kelompok musik yang tetap bermain saat pandemi, dari kafe ke kafe, dari satu acara wedding atau resepsi pernikahan, serta pertunjukan musik di tengah masyarakat. Berbicara soal industri musik, akan ada banyak hal yang bisa digali, entah dari proses pengkayaan, proses kreatif dan produksi, hingga distribusi. Untuk itu, atas nama pemerintah Kota Samarinda,
saya menyambut baik dilaksanakannya Sarasian bertajuk tentang perkembangan musik. Dengan harapan agar dapat menjadi salah satu daya ungkit perekonomian melalui jasa kuliner yang saat ini banyak digeluti sekaligus diminati oleh masyarakat dari semua golongan. Apalagi bila ditambah dengan penampilan musik yang dikemas secara tepat dan menarik, sehingga tidak menutup kemungkinan usaha kuliner yang sudah berjalan akan lebih berkembang sesuai dengan program prioritas pemerintah dalam menciptakan berbagai kegiatan wirausaha. Hadirin yang saya hormati, Bapak Ibu yang saya banggakan, Sarasian ini adalah sarana komunikasi antara insan musik dan narasumber yang akan berbagi informasi yang akurat tentang perkembangan musik di kota tepian. Untuk itu, gunakan kesempatan ini sebaik mungkin untuk menggali ilmu dan pengalaman dari yang lebih ahli. Tetap semangat, tetap produktif dalam berkarya. Laman di berbagai media penyedia atau konten musik seperti Spotify, Langit Musik.com dan YouTube juga bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mendorong kreativitas para insan musik di Kota Samarinda dalam berkarya, sehingga ke depan akan lebih mampu untuk mengeksploit diri dan menjaga eksistensinya. Saya ingatkan kembali untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dalam semua kegiatan sehari-hari. Jalankan sesuai 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas agar terhindar dari virus COVID-19 yang saat ini masih terjadi di Kota Samarinda. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Sarasihan perkembangan musik di Kota Samarinda saya nyatakan resmi dimulai. Sebelum menutup sambutan ini, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan di luar konteks. Sebagai informasi yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota bahwa pencanangan pembangunan Istana Negara yang akan dilaksanakan di Kalimantan Timur, khususnya di PPU, akan dimulai tanggal 17 Agustus yang akan datang. Ini menandakan apa? Ini menandakan bahwa kita semua sebagai warga Kota Samarinda bukan lagi sebagai kota penyangga, tetapi bagian dari ibu kota negara. Kita tidak boleh menjadi penonton. Kita harus proaktif, harus kreatif, harus menjemput bola untuk mengisi apa saja yang bisa kita lakukan. Bapak Ibu, teman-teman yang saat ini menjadi artis atau musikus daerah, tidak lama lagi kita semua menjadi artis ibu kota. Bukan hal yang aneh, karena apa? Karena memang kita menjadi ibu kota negara yang akan sebentar lagi pindah, dan 2024 akan secara keseluruhan pindah ke Kalimantan Timur. Ada kurang lebih hampir 2 juta penduduk dari Jawa maupun dari sekitar DKI akan pindah ke wilayah kita. Oleh karena itu, kalau kita tidak proaktif dan kita selalu berusaha untuk mengambil peran yang lebih baik, tentu kita akan ketinggalan kepada para pendatang. Meskipun saya juga pendatang, tapi sudah kurang lebih 32 tahun. Jadi ini saya ingatkan sekali lagi, karena apa yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata saat ini adalah momen yang penting. Selama kurang lebih 31 tahun lebih saya menjabat di pemerintah kota, baru kali ini juga ada Sarasihan artis musik di Kota Samarinda. Kita berikan applause. Apa yang disampaikan oleh Bu Ayu harus kita dukung. Artinya apa? Kita ingin menyerap keinginan, permasalahan, dan solusi yang perlu kita jembatani untuk kita sampaikan pada Bapak Wali Kota. Karena Kota Samarinda sebagai visi misinya Bapak Wali Kota adalah mewujudkan kota peradaban. Apa maksudnya? Kota peradaban itu adalah
kota yang memang betul-betul smart city, betul-betul kita semua menjalankan fungsi masing-masing untuk mewujudkan tidak hanya maju secara ekonomi, maju secara sosial, budaya, tapi maju secara keseluruhan dengan tetap mengedepankan menjaga lingkungan hidup kita. Nah, oleh karena itu sekali lagi kita dalam kesempatan sore hari ini sekali lagi pemerintah kota mengapresiasi dan menyambut baik, dan saya berharap Bu Ayu kalau bisa lain kali di tempat yang strategis yang enak, yang tidak kelihatan monoton, karena orang seni ini kalau melihat seperti ini kayaknya kita terlalu formal gitu ya, terlalu formal, dan diharapkan nanti bisa dihadiri oleh Bapak Wali Kota sehingga teman-teman dari artis musik dan yang lainnya seniman bisa berinteraksi, bisa berkomunikasi, dan bisa mengusulkan apa-apa yang menjadi keinginan kepada Bapak Wali Kota. Meskipun Bu Ayu tetap akan mengakomodir apa yang diusulkan, apa yang diinginkan, tetapi dengan dialog langsung dengan Bapak Wali Kota diharapkan kita akan lebih cair, kita akan lebih bisa membawa perkembangan musik kita ke depan mau menjadi apa. Tadi di sambutan ini juga sudah disinggung, banyak artis kita yang sudah tidak mungkin hanya daerah saja, sudah nasional bahkan internasional. Kayak punggawanya Samarinda. Kemarin pencipta lagu Jadikan Aku yang kedua juga. Itu bagian daripada ya partisipasi dan usaha kita untuk membuat Samarinda atau orang Samarinda sejajar dengan orang-orang yang ada di Jakarta. Nah, ini harapan ini kita akan muncul orang-orang yang hebat, orang-orang yang bisa bersaing, dan bahkan kita sekali lagi jangan berpangku diri dan diam diri, karena sebentar lagi kita akan terkaget-kaget kalau kita sudah menjadi orang yang menjadi ibu kota negara. Dalam artian apa? Persaingan akan lebih ketat, peluang juga akan lebih besar, tetapi kalau kita sebagai penonton tentu kita tidak akan mendapatkan apa-apa, bahkan kita rugi sendiri. Di lingkungan kota Samarinda sudah dihidupkan lagi musik yang diprakarsai oleh Kabak Umum, itu ada Mbak Idau itu sebagai penyanyinya juga. Jadi kita harapkan semua bergerak, karena kalau kita hidup selalu tegang, hidup selalu formal, hidup selalu mungkin sepaneng, tidak dihibur dengan musik, kita tidak akan mendapatkan kesenangan, kebahagiaan lahir batin. Saya bersyukur karena diberi kesempatan untuk membuka ini, karena 4 bulan lagi saya pensiun. Saya pernah tugas, saya juga tidak nyangka kalau 4 bulan lagi, kalau panjang umur, saya sudah umur 60 tahun. Ini merupakan anugerah, dan saya syukuri karena saya walaupun hanya pecinta musik dengan mendengarkan saja, tapi saya juga hobi olahraga. Alhamdulillah saya masih bisa eksis, dalam artian menjelang pensiun masih bisa berbuat sebaik-baik mungkin kepada pelayanan masyarakat. Ini harapan saya bisa dijadikan semacam contoh pada yang muda-muda. Jangan lelah, kalaupun saya mau pensiun pun saya masih bisa berbuat di tempat lain, artinya di masyarakat, entah apa saja yang bisa saya lakukan. Yang penting untuk kerja sosial ataupun kerja agama, insya Allah kita akan lakukan menjelang penggantian tugas. Jadi jangan kita menyerah, meskipun mungkin dari usia, dari umur sudah menjelang 50 dan seterusnya. Tetap harus berjuang dan berkarya terus menerus. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, tambahan dari saya sebagai support semangat. Sekali lagi manfaatkan peluang dalam waktu dekat kita sebagai orang ibu kota negara. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam sehat kepada kita semua, dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Asisten 1 Sekretariat Daerah Kota Samarinda, Bapak Haji Tejo Sutarnoto SHMU. Dan tentunya pada hari ini juga kita akan melanjutkan masuk ke dalam prosesi seserahan. Hampir saya bilang seserahan ya, ini bukan akad nikah ternyata ya. Iya, kayaknya tegang banget ini ya. Mungkin lebih santai saja karena kita akan memanggilkan tentunya
Mas Dwi, mungkin sebelum kita masuk ke sarasan, mungkin kita bisa foto bersama dulu. Ya, saya minta kepada tim dokumentasi kita untuk berfoto bersama para tamu dengan peserta pada sore hari ini. Karena Pak Tejo masih berada di tempat, kami persilahkan. Mas Rio bisa di depan. Iya. Fotonya dari sini aja, kita berdiri sini. Iya. Gak backlight ya. Duduk aja Pak, duduk aja. Ya, silakan. Sarasehan, ngobrol santai, perkembangan musik Samarinda. Kami silakan Ida. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Puji syukur pertama-tama kami ucapkan selamat datang kepada seluruh musisi-musisi Samarinda yang sudah hadir di tengah-tengah kita, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Dinas Pariwisata Kota Samarinda yang sudah memberikan fasilitas untuk kita semua dan memberikan tempat wadah untuk kita semua bertanya dan juga mendapatkan ilmu dari para narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan untuk itu, ya Bapak Tejo mohon izin, ya Bapak mungkin mau tinggalkan tidak Bapak, atau ya selesai ini, ya. Terima kasih Bapak Asisten 1 yang sudah membuka acara kita pada sore hari ini. Terima kasih Pak. Oke Pak. Bagus sih. Videonya tadi yang tukang motor tadi. Baik, alhamdulillah tadi acara telah kita buka dan berjalan dengan lancar. Kita santai aja ngobrolnya ya, jangan terlalu formal ya. Sebenarnya pada tegang semua ini ya. Salam musik Indonesia. Salam musisi Indonesia ya. Sehat semua ya. Ya, alhamdulillah, barakallah. Ya baik. Pertama-tama terima kasih kembali kami ucapkan kepada Dinas Pariwisata Kota Samarinda yang sudah memberikan fasilitas untuk kita semua dan memberikan support untuk musisi-musisi Samarinda, lokal Samarinda. Semoga nanti acara ini dapat memotivasi kita semua dan juga menambah pengetahuan tentang perkembangan musik di Samarinda. Baik, untuk itu langsung saja ada 3 narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita dan saya akan mengenalkan beliau-beliau ini. Dan sebelum itu saya akan membacakan profil tentang beliau. Mungkin ada yang sudah kenal, tapi masih banyak yang belum kita gali dari beliau-beliau ini ya. Dan saya akan membacakan beliau ini. Narasumber yang pertama ada Bapak Muhammad Yusuf Kun sebagai Ketua APRI DPC Samarinda. Beliau lahir di Samarinda pada 8 September 1971. Pekerjaan beliau wira swasta dan musik YK Band Samarinda, dan juga beliau ketua INKAI Samarinda. Dan beliau tertarik mempelajari alat musik sejak SMP dan pernah menjadi gitaris terbaik tingkat SMA dan umum festival band di Kalimantan Timur. Dan beliau juga pernah bergabung dengan band Cat Power Samarinda, Cat Power Band yang melahirkan artis seperti Rido Slang dan juga Nia Paramita juga lahir di Cat Power Band, dan beliau ini merupakan pemain gitarisnya Cat Power Band. Baik, pada tahun 2005 membentuk band Ethnic Fusion Eka Samarinda, sempat vakum dan aktif kembali pada tahun 2011. Dan bersama YK Band tampil pada Mahakam Jazz Pista, Ramadan Jazz Festival, serta diundang ke beberapa event seperti Borneo Jazz Festival di Malaysia tahun 2014, Tongtong Festival Belanda 2015, Jogja Jazz 2015, Jarusung Festival Korea, dan banyak sekali juga penampilan-penampilan beliau yang sangat membanggakan Kota Samarinda. Baik, beliau juga pernah merilis 2 album tahun 2014 Jazz for Borneo dan tahun 2018 Apoyakan. Dan selanjutnya narasumber yang kedua saya kenalkan, ini umurnya tidak jauh beda dengan saya, ya beda 1 tahun lah ya. Lahirnya tahun 1994, saya 1995 ya. Percaya mungkin.
Oke, Pak Mas Muhammad Januarian Satrio dengan populer nama Rio Satrio adalah seorang penyanyi dan penulis lagu Indonesia beraliran pop asal kota Samarinda, Kalimantan Timur. Ia mulai dikenal lagu lewat cerita Daun dan Bumi yang dirilis tahun 2016 silam. Dan pada tahun 2017 melakukan tur ke 7 kota di Pulau Jawa dengan total 13 panggung yang dinamai dengan Telusur Bumi. Dengan banyak sekali prestasi yang diraih, yaitu dengan Cipta Daun dan Bumi, album Cipta Daun dan Bumi, Senja Aksara Bintang, Mimpi 2020, Kan Berlalu 2020, dan Saling Menuntut 2021. Berikan tepuk tangan dong, banyak sekali masih muda berkarya luar biasa ya. Dan di sini juga teman-teman juga pastinya menunjukkan karya-karya yang sudah tidak kalah bagusnya. Dan nantinya ini nanti akan kita bahas semua di perkembangan musik Samarinda di Ngobrol Santai pada sore hari ini. Baik, selanjutnya saya akan perkenalkan narasumber yang ketiga, Bapak Haji Muhammad Mirza Ferdinand Hakim. Saya juga baru kenal nama panjangnya beliau ini seperti ini ya. Saya biasa manggil Kak Ica ya. Ya, semua pasti sudah pada kenal ya, beliau ini sudah banyak sekali prestasi yang diberikan beliau untuk bangsa Samarinda, dan beliau juga pernah bergabung di Jikustik. Dalam perjalanan bermusiknya, Kak Ica juga pernah bergabung di DC Band ya, bersama Adit, dan juga di Jikustik Eros on Seven pernah ya, dan juga pernah tampil di sekolah dan kampus membawakan lagu rock and roll, dan juga sebagai vokalis tentunya. Baik, banyak sekali juga album-album beliau yang sudah laris di pasaran, yaitu 1000 tahun, 1000 tahun, Efek Kids 2001, Perjalanan Panjang 2002, Sepanjang Musim 2003, Pagi 2003, Kumpulan Terbaik Jikustik 2005, Siang 2006, Malam 2008, dan Kembali Indah 2011. Baik, tepuk tangan kembali diberikan untuk Ica. Baik, hari ini kita akan ngobrol santai saja dan kita akan TikTok saja. Mungkin para teman-teman yang ingin bertanya langsung kepada narasumber kita pada tiga orang narasumber pada hari ini. Dan untuk itu sebelum membahas lebih jauh, saya akan bertanya sedikit mengenai perkembangan musik di Indonesia, di Samarinda, yaitu memang sangat jauh dari persaingan industri musik nasional. Akan tetapi di Samarinda ini saat ini sudah memiliki nama-nama musisi yang karyanya sudah familiar kita dengarkan. Dan dengan perkembangan musik di kota Samarinda sebenarnya masih banyak potensi kreatif di sektor musik yang belum banyak diketahui oleh masyarakat kota Samarinda sendiri. Dan untuk itu saya akan bertanya siapapun yang bisa menjawab narasumber kita pada hari ini, bagaimana perkembangan musik di Samarinda dari generasi milenial dari tahun ke tahun, bagaimana seperti itu, tolong bisa dijelaskan untuk kita semua di sini. Saya dipanggil Yusuf Kun. Kebetulan saat ini saya dipercayakan, diamanahkan untuk menjabat sebagai Ketua Papri, yaitu Persatuan Artis, Penyanyi, Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia untuk cabang Samarinda. Papri sendiri baru dibentuk pada tanggal 19 Februari 2020 kemarin. Dalam perkembangannya ini, ya cuman kita ini dibentuk pada saat masa pandemi Bu, jadi sedikit terhambat, tapi tetap bisa terus mengadakan kegiatan untuk sebagainya. Baiklah, untuk menjawab pertanyaan Ibu Ido, mungkin karena saya paling tua nih ya. Saya paling tua, kebetulan saya itu bermain musik dari tahun 80-an sampai dengan saat ini saya masih aktif bermain musik. Yang saya amati bahwa perkembangan kita pada saat tahun 80 sampai menjelang tahun 2000-an itu memang tidak secepat pada saat sekarang. Artinya dengan perkembangan media seperti ada YouTube, kemudian ada internet yang lebih bagus saat ini, itu perkembangan musik anak-anak zaman sekarang ini lebih cepat. Dan itu terjadi pada anak saya sendiri. Anak saya sendiri itu dia begitu melihat YouTube udah langsung mengikuti gitu. Jadi bisa dibilang itu adalah musisi YouTube sebenarnya.
Nah, beda dengan perkembangan musik pada saat tahun 80, 90 sampai dengan 2000, itu betul-betul para musisi itu mempelajari musik itu betul-betul dengan penuh teori dan analisa. Jadi misalnya media itu tidak bisa melihat secara langsung video dan sebagainya, tapi hanya mendengarkan di tape recorder, kaset. Nah itu betul-betul disimak. Jadi secara kualitas mungkin saya bisa lebih mengatakan ada plus minusnya Bu. Secara kualitas mungkin musisi-musisi zaman yang itu lebih terlatih, bukan lebih bagus ya, lebih terlatih dari instingnya, dari kupingnya, dari itu lebih terlatih karena dia hanya mendengar tapi bisa mengikuti bunyi suara yang dihasilkan untuk menjadi seorang musisi. Nah kalau sekarang ini sudah dipermudahkan dengan adanya internet, dengan adanya YouTube, kemudian dengan sosial media yang luar biasa seperti ini, perkembangan musik itu bisa sampai dengan cepat. Sempat saya sampaikan juga, dulu perkembangan musik dari luar negeri sampai ke ibu kota Jakarta itu butuh proses karena mereka konser di Jakarta, pemain-pemain musik di Jakarta itu menyimak dan memperhatikan mereka bermain. Kemudian kita menunggu lagi para seniman musik yang ada di Jakarta ini bisa datang lagi ke daerah. Artinya ada jeda waktu. Kita mau bertanya ya, tunggu mereka datang, para artis-artis itu datang dulu, baru kita memperhatikan, oh ternyata seperti ini. Artinya kita bermain secara pendengaran, ternyata secara visualnya itu berbeda. Nah kalau sekarang kan sudah beda nih. Sekarang kita bisa mempelajari musik atau mempelajari baik itu gitar, piano, drum itu bisa langsung. Tinggal dari kapasitas individu saja yang harus bisa menyesuaikan. Artinya bidang perkembangan musik pada saat ini sungguh luar biasa. Jadi kita sangat dimudahkan sekali dengan medsos sekarang ya. Beda dengan zaman yang dulu kita harus mendengarkan dengan seksama melalui kaset CD. Sekarang kita bisa melihat itu dengan di media sosial sudah sangat canggih sekarang. Itu sangat memudahkan kita tentunya ya. Dan tentunya itu sangat harusnya generasi-generasi sekarang lebih banyak menghasilkan karya-karya tentunya ya daripada yang terdahulu ya. Iya. Mungkin bisa ditambahkan sama Bang Ica. Pengicat, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kurang lebih aja dengan apa yang dikatakan Bang Yusuf, tapi kalau saya sih melihatnya dari sisi sampainya informasi ya. Jadi kalau zaman dulu itu kalau misalnya ada musisi yang ngetop di Jakarta karena dari luar negeri, biasanya setelah saya berapa tahun di Jakarta dan tiba-tiba saya balik ke Samarinda dan di Jakarta sudah ganti tren, di Samarinda baru mulai. Dan itu sering banget. Dan saya dulu di Samarinda tahun sekitar 2009-an gitu datang gitu, saya masih dengar Wali di mana-mana gitu. Jadi saya pikir perasaan sebelum ini di Jakarta atau di daerah-daerah di Jawa itu sudah ngetren pada saat itu. Jadi mungkin sekarang dengan berkembangnya media digital dan lain sebagainya, YouTube, jadi apa yang sudah Jakarta tahu kita sudah tahu juga, karena memang kita bisa langsung lihat ke YouTube. Nah, berkaitan dengan yang Bang Yusuf katakan tadi, musisi dulu lebih melatih telinganya segala macam. Kalau musisi sekarang dia bisa melatih telinga dan bisa melatih matanya juga, karena dengan YouTube kita ada tutorial misalnya mau bawain lagu apa gitu, kita tiba-tiba tinggal browsing YouTube. Nah dia biasanya menunjukkan tutorial, jadi kita bisa ngikutin, bahkan dia pelan-pelan. Dan bahkan dulu waktu saya teman-teman saya penyanyi kafe gitu di Jakarta, saya lihat pemain keyboard mereka itu, saya bilang lagi ngapain? Lagi ngulik, dia bilang. Lagi ngulik apa ya? Jadi ada semacam aplikasi yang bisa memperlambat dia pemain keyboardnya, memperlambat solo keyboard dari apa yang dia ulik gitu. Jadi mereka biasanya lebih detail. Jadi kemudahan informasi itu membuat musisi sekarang biasanya lebih detail. Kalau dulu kita misalnya zaman dulu ya, zaman Ibu Malmsteen, zaman Steve Vai gitu, jarang yang mirip-mirip sekali gitu. Kalaupun ada yang mirip, biasanya ngambilnya salah. Artinya bukan salah ya, tetap nadanya sama, tapi ternyata Steve Vai mainnya di sini.
ada yang kurang aja gitu. Ternyata loh, kita selama ini nyarinya di sini gitu. Jadi dengan melihat langsung di YouTube segala macam, jadi kita bisa lebih detail aja. Dan juga sampainya informasi yang tadi juga itu sangat penting sekali gitu. Saya termasuk adalah musisi yang hidup di kedua zaman itu. Dan ketika memang saya sempat vakum dan saya pengen balik lagi ke zaman yang dulu, ternyata sudah beda gitu. Nanti saya akan cerita banyak masalah apa namanya distribusi kaset digital segala macam dan masalah master, hak kepemilikan master di YouTube dan lain sebagainya gitu. Jadi sangat berbeda sekali gitu. Nanti mungkin kalau misalnya ada yang mengarah ke situ mungkin bisa lebih saya jelaskan lagi, insya Allah. Baik, tapi di balik semua kemudahan-kemudahan itu pasti ada plus minusnya ya Kak Ica ya. Musisi yang dahulu dan musisi yang sekarang tentunya berbeda jauh. Mungkin dari segi penangkapan musiknya atau bagaimana bisa dijelaskan mungkin? Kalau musisi zaman dulu itu benar kata Bang Yusuf, biasanya mentalnya lebih terasa. Mentalnya lebih ya, karena mulai awal ini ya, zaman dahulu kan memang belum ada apa-apa ya. Iya, karena mendengarkan misalnya mengulik lagu gitu, mendengarkan di kaset dan ngulang lagi gitu, itu butuh emosi yang stabil gitu. Kalau enggak kan bisa rusak apa yang ditumpahin gitu. Dan terus juga dalam rekaman gitu. Dalam rekaman itu misalnya zaman pada saat kalau saya nggak ngalamin, kalau zaman dulu misalnya kayak zaman Bob Tutupoli dan lain sebagainya, rekaman salah di tengah-tengah atau salah di penghabisan, mereka ulang dari awal. Itu berlaku untuk semua instrumen. Kalau sekarang kan kita salahnya udah bagian ini aja ya, digeser sedikit aja gitu. Dan setelah pun kalau hasilnya habis sudah selesai gitu, wah vokalnya ternyata fals ya, tinggal ambil autotune, melodain, sudah beres lagi gitu. Makanya juga sekarang itu kadang-kadang kalau kita nggak lihat live performance dari seorang artis yang ada di YouTube, kadang-kadang kita sudah tertipu aja. Oh ternyata bagus suaranya. Begitu live, begini. Itu informasi itu yang lebih memudahkan itu. Baik, telah kita simak tadi kedua narasumber dari generasi yang dahulu, bukan tua ya, generasi dahulu ya. Tapi kita sekarang menyimak generasi milenial yang sekarang sudah hadir dengan kita. Mas Rio, Mas Rio boleh berbagi pengalaman dan ceritanya bagaimana menanggapi perkembangan musik di Samarinda saat ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya salam kenal, saya Rio Satrio. Saya nervous nih jujur. Karena Baik, kita jeda dulu ya. Sebentar kita dengarkan ajang salam asah. Yuk, jangan terlalu ini ya, paku ya. Maju aja ke depan, kita nanti bareng tanya TikTok aja langsung ke Kak Ica apa yang permasalahan yang ingin diungkapkan, masalah pengen punya istilahnya album sendiri dan bagaimana hak ciptanya. Nanti langsung tanya aja sama Kak Ica ya. Yang lain. Browsingnya yang lain ya. Mungkin browsingnya masalah ini pekerjaan rumah sekolah ya, PR sekolah. Positif ya. Baik, sampai saat ini mungkin ada yang ingin ditanyakan, kita TikTok aja, siapa mungkin ada yang ingin dari 2-3 komunitas-komunitas ini bertanya, silakan langsung saja angkat tangan atau japri, silakan. Ini Ayo. Bu, kalau boleh saran supaya Iya. lebih aktif dari teman-teman ini kan banyak nih yang mau disampaikan juga, yang mau pengharapan-pengharapannya juga. Mungkin bisa diinfokan ke kita, karena kalau kami ini punya program seperti ini tapi tidak bisa kita jabarkan secara ini juga, nanti waktunya akan panjang kan. Jadi kalau misalnya dari teman-teman tuh ada saran, ini bisa menjadi masukan buat kita nanti supaya kita bisa dengan bermitra dengan pemerintah ini, langkah apa yang akan kita ambil seperti itu ya. Iya, baik. Sudah ada? Ya, terima kasih waktu yang diberikan. Saya Yohanes Dresman, biasa teman-teman musisi panggil Nyamuk. Mewakili juga dari Melpom, saya di Melpom dan Sulung Istri Musik. Yang pasti terima kasih ya udah dikasih wadah begini.
Mbak, Bang Yusuf, Bang. Intinya sebenarnya kalau dari kita Samarinda memang dari zaman dulu selalu kalah sama Pulau Jawa. Saya sempat bicara sama teman-teman juga dan juga teman-teman di Tenggarong kayak Kapital, kalau masih ada band Jawa berarti kita Kalimantan ini untuk bisa besar. Sempat bicara begitu, karena kita mungkin dengar sedikit kayak ada audisi sampai kita Kalimantan, Samarinda atau Tenggarong dan lain-lainnya mewakili sampai ke Jakarta. Kalau bisa dibilang ya kualitas kita untuk saat ini yang nggak kalah juga sama mereka di sana. Cuman tetap bahasanya pasti yang menang dari Jawa. Karena selagi masih ada band-band di Jawa ya mungkin kita pasti bisa nomor 2 pun itu udah lumayan banget sebenarnya. Nah tapi dengan bilangnya Pak Wali Kota bahwa kita bakal jadi ibu kota ya, berarti kita bisa bersaing lagi dong, tetap itu pastinya di situ. Kalau dari saya sih kepinginnya gini, dari zaman 2000-an seperti tadi sama Bang Yusuf, kita di luar Bang ya. Saya sama Bang Yusuf dari saya kecil tahu Bang Yusuf ini dulu sering main ke rumahnya. Jadi kita kurang ada sih kalau untuk Samarinda ini tempat kita yang kami tahu sering bikin event itu anak-anak komunitas metal biasanya di Taman Budaya. Cuman dari ya kita buka-bukaan dari dulu harganya 500 buat komunitas sampai akhirnya udah jutaan. Akhirnya kita komunitas sendiri pun namanya bahasa komunitas kita ya uang iuran teman-teman sendiri gitu. Walaupun ada tiketing tapi ya kita berharap buat nutupin yang penting acara jalan aja gitu. Tapi di situ pun susah gitu. Jadi susah. Nah yang kita minta tuh dari pemerintah sendiri apalagi pariwisata sama Kota Samarinda ya dibuatkan modal untuk supaya kita teman-teman musisi komunitas kalau bikin event, bikin acara, ya gigs adalah tempatnya yang mungkin bisa bilang murah meriah dan yang pastinya kita nggak bisa juga kalau gratis karena kan ada kebersihan untuk merawat gedung kita paham di situ. Tapi paling enggak yang tidak mencekik komunitas itu aja sih. Terus dan minta juga kalau bisa kita kelemahan kita sekolah-sekolah juga. Untuk kayak SMP sampai SMA itu kalau bisa setiap sekolah-sekolah tuh dikasih kayak apa sih kalau bahasa kita tuh ekstrakurikuler gitu. Ya, ekskulnya tentang musik. Jadi supaya selalu ada generasi-generasinya terus gitu. Karena yang kita tahu dulu paling sekolahnya itu aja. Kalau dari SMA 5, SMA 2 itu aja sekolahnya. Sedangkan di sekolah-sekolah lain itu ketika dia bikin band di luar ngeri-ngeri juga kok nggak kalah juga gitu. Nah gitu biar maksudnya kita Kota Samarinda tuh lebih bersaing gitu. Yang penting bersaingnya secara sehat itu aja sih. Itu aja dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Dari mana tadi? Dari Malpomet. Malpomet ya. Dan mewakili Sulung Ekstrim Musik. Iya siap. Baik, bagaimana menanggapi Ketua Peninggi Gereja Samarinda? Mereka ingin wadah mereka untuk bisa memberikan ruang mereka berkarya begitu ya, Pak Yusuf. Dan bagaimana cara menanggapinya? Silakan. Skala mental dulu kita ini. Skala mental. Mas Nyamuk ini Mas Nyamuk ya. Dari zaman kita metal-metalan Mas ya. Masih kita metal-metalan tahun 2000-an itu sekitar tahun 2000. Saya menanggapi masukan dan pertanyaannya. Kebetulan Mas, tadi saya sambung lagi. Awal tahun tadi kami menghadap ke Bapak Wali Kota. Salah satunya kami sampaikan, kami kemukakan permasalahan yang tadi. Artinya kita ini di Samarinda ini tidak punya tempat khusus untuk pertunjukan musik, itu satu. Tidak punya tempat khusus untuk pertunjukan live musik. Sementara untuk menghadapi IKN ini kita harus bisa berkembang. Nah, alhamdulillah kemarin, mudah-mudahan tidak berubah, Bapak Wali Kota itu menanggapi serius. Artinya saya sama Bang Ica sama Bu Ido yang ketemu. Artinya tolong nanti Mas Yusuf di konsep itu gedung pertunjukan seperti apa, kemudian perlu tanahnya luas berapa, nanti beliau akan mencoba mencarikan untuk kita. Nah itu harapan saya, ini sekarang lagi kita persiapkan. Nah yang kami lihat di beberapa daerah di luar kota, dan kebetulan saya pernah beberapa ke negara lain untuk melihat gedung pertunjukan itu sebenarnya seperti bioskop itu aja sebenarnya, seperti bioskop, dan itu tempat duduknya juga naik ke atas, tapi di situ banyak sekali dari tradisi
konser pop, tradisi sampai rock di situ. Nah, selain kalau kita bicara metal mungkin kan bisa di gig itu juga dengan kapasitas penonton terbatas, bisa juga di live yang kapasitasnya bisa sampai puluhan ribu atau jutaan penonton. Nah, kalau untuk yang di live di luar, mungkin itu kan kita ada beberapa tempat ya, seperti di Gor dan sebagainya itu bisa. Tapi yang kami harapkan itu gedung pertunjukan khusus musik itu yang belum ada. Nah, mudah-mudahan ini bisa nanti kami bisa memfasilitasi, karena kita para musisi ini bisa bermitra dengan pemerintah dan pemerintah bisa mendengar aspirasi kita ini, mudah-mudahan ini bisa terlaksana. Harapan saya mohon doanya Mas Muhammad supaya bisa ini tercapai. Terima kasih. Dan yang pertanyaan kedua mungkin kalau bisa di sekolah-sekolah itu ada eskul tentang musik begitu ya. Itu mungkin nanti jalurnya ke Dinas Pendidikan Kota Samarinda ya. Mungkin bisa kita kinerja dengan Dinas Pendidikan, apa yang akan nanti kita akan audiensi dengan Dinas Pendidikan, mungkin begitu ya papannya. Baik. Betul. Yeah. Ini sebenarnya kita semacam bersantai. Jadi ini sebenarnya saya alami juga Mas. Jadi anak saya yang kedua itu kurang begitu tertarik dengan pelajaran. Sebetulnya dia bisa, cuma dia setiap mau belajar tuh dia nggak begitu inilah. Tapi giliran musik dia suka. Nah, saya pernah lihat di Instagram itu ada seorang guru yang bilang, kamu nggak apa-apa, nilaimu nggak harus tinggi segala macam, nilai ini nggak harus tinggi. Karena memang semua orang tuh punya bakat masing-masing. Ya, betul. Nah ini yang kadang-kadang kita tuh nggak pernah merhatiin. Menurut saya pemerintah masih tidak memperhatikan itu. Jadi mungkin Papri atau Gekraf nanti kita akan sebenarnya sama aja sih di Papri ya, saya juga di sini. Di Gekraf ya Bang Yusuf juga di sini gitu. Jadi kita memang akan mengusahakan bagaimana nanti kita bisa bersinergi dengan pemerintah, bikin sekolah-sekolah yang ya sesuai dengan bakat anak-anak tersebut. Nanti detailnya seperti apa mungkin bisa didiskusikan nanti ya. Tapi yang pasti saya merasa anak-anak saya terutama yang kedua itu sayang aja kalau misalnya saya punya banyak lagu, saya punya banyak sesuatu yang saya pengen curahkan ke anak saya, tapi waktunya tersita di pelajaran. Apalagi sekarang sudah pulang jam 3, jam 4. Jadi waktu untuk berkreasinya, mengasah otak kanan kiri ya? Kanan ya? Otak kanan ya? Otak kanan ya. Gimana gitu? Sementara yang kita tahu adalah kalau orang selalu terbiasa dengan otak kirinya saja, dia kalau menerima sesuatu masalah atau ada sesuatu yang harus dia selesaikan tanpa ditunjang dengan otak kanan, dia nggak bisa berkreasi apa-apa. Dia selalu terkait dengan materinya harus gini, materinya harus gini. Ketika masalahnya beda dengan materi, otak kanannya nggak bisa berfungsi dengan baik. Nah, untuk itulah para seniman ini ada gitu. Dengan dia bisa mengembangkan otak kanannya, insya Allah masalah-masalah yang ada dia bisa cari solusi untuk masalah apa aja. Insya Allah gitu. Ya, mudah-mudahan bisa terlaksana. Baik, semoga nanti ada solusinya. Nanti kami bersama Papri Samarinda mungkin sama-sama audiensi dengan Dinas Pendidikan Kota Samarinda memberikan masukan-masukan agar nanti di sekolah-sekolah itu akan ada eskul musik, dan juga anak-anak kita yang senang musik mungkin bisa memberikan seperti istilahnya itu mereka menumpahkan bahwa dia senang musik ini ya. Baik. Selain sudah ada, cuman terbatas kayak tidak semua. Iya, tidak semua. Iya. Harapannya ini kan bisa semua sekolah itu bisa menyelenggarakan eskul. Iya, siap. Ya baik, sampai di sini mungkin ada pertanyaan lagi sebelum nanti beranjak ke selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore buat kawan-kawan. Saya Saprol dari salah satu band di Samarinda juga, Krisya. Menyikapi tentang kebutuhan kita semua yang tadi ada sebuah wadah, sebuah tempat untuk kita menyalurkan semua bakat. Sebenarnya saya menganggap pemerintah ini adalah bapak, dimana itu sebenarnya nggak harus kita minta, mereka pun harusnya wajibnya mereka menyediakan itu Mbak, gitu ya. Tanpa anak minta pun seorang ayah seharusnya sudah menyediakan ruang untuk berteduh anak-anaknya ya. Nah, yang menjadi persoalan buat saya pribadi adalah kitanya sendiri yang manusianya nih, pemain musiknya di sini nggak pernah bisa kompak Mbak.
Sebenarnya itu yang harus kita bahas itu bukan hal-hal yang jaraknya jauh banget menurutku itu loh ya. Yang paling dekat dulu kita nggak bisa kompak. Aku pengen banget kalau teman-teman itu semua bisa kompak. Kita mencari solusi bareng-bareng gimana biar kita bisa maju bareng-bareng. Itu kan biar kayak Mas Rio gini. Dan Mas Rio pun saya tahu dia bisa berkembang karena dia berani untuk keluar Jawa, ke Pulau Jawa, bukan karena tempat kita sendiri. Gitu loh. Kita nggak kompak, saling follow aja enggak, saling subscribe channel aja enggak, saling menghafalkan lagu aja enggak, gitu mau maju bullshit. Serius. Ini agak menggebu-gebu nih ya, maaf ya cuy. Seandainya gini ya, kita punya sering banget nih dengar event-event yang support your local band, support your local brand. Itu bullshit banget. Sumpah ini aku lagi emosi sebenarnya ya. Lagi agak sedikit gitu. Pengen meluapkan semua sama teman-temanku yang katanya keren-keren banget ini. Jadi sebenarnya itu enggak support your local friend. Kalian nggak pengen apresiasi cuy. Serius. Itu coba harus disadari gimana kita mau maju kalau untuk mensupport teman-teman yang satu frekuensi sama kalian aja nggak mau. Gitu pengen punya angan-angan jadi bullshit dah, itu aja. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus dulu ya. Aku karena luar biasa begitu. Ketua Papri Samarinda yang berbuah wadah untuk para musisi-musisi Samarinda. Baik, boleh dijawab langsung atau Kaica dulu? Ya. Sebenarnya ini hampir setiap kota mas begini. Ya. Jadi di Jogja itu juga awal-awal, saya kan awal Jikustik itu di Jogja. Jadi Jogja itu juga awal-awalnya begitu. Jadi ada kubu selatan sama kubu utara. Jadi kalau kubu band-band utara main, Silon Seven Jikustik itu kubu utara, karena deketan dengan Gunung Merapi. Sementara kubu selatan itu grup Segido, Endang Sukamti dan lain sebagainya. Dulu kalau kita main di kampus isi, waduh, mereka ngelecehin kita karena mereka pinter main semua, mainnya bagus semua gitu. Dan mereka kalau ke atas juga tanggapannya dingin juga gitu. Jadi selalu begitu. Akhirnya kita bikin waktu itu wadah namanya Alamanda. Mungkin ada yang pernah dengar Alamanda Music Corner di Jogja itu. Karena memang orang-orang Jakarta, orang-orang Bandung pada saat zaman awal-awal 2000 tuh mereka pada ke Alamanda Music Corner karena pengen lihat. Di situ mereka kaget sekali lihat kami ini anak-anak Jikustik yang liriknya ngepop segala macam, kumpul dengan anak-anak Silon Seven di situ, kumpul dengan Segidok di situ, kumpul dengan Endang Sukamti, kumpul dengan band thrash metal waktu itu Zwes namanya, dan bahkan kami juga masih dalam satu wadah karena alamannya sudah nggak ada di grup WhatsApp itu, masing-masing berbeda genre, tapi kami akhirnya bikin satu project yang kita saling support gitu. Kita bikin satu single bikinan Eros sama Pongki sama Iwan Deren waktu itu. Kita bikin satu single dan semua anak-anak Alamanda mau genrenya apa aja. Setiap mereka bikin sesuatu, kita support di sosial media. Kita support masing-masing, kita sepakat, nih aku lagi keluarin album nih gitu. Kita masukin ke WhatsApp semuanya tuh. Nge-share di sosial media, dan itu sebenarnya saya rindukan gitu. Artinya benar kata Mas, di Samarinda pun dulu begitu. Mungkin zaman Bang Yusuf juga ngerasa lah, zaman ada Panzer, ada Cat Power, ada siapa zaman dulu kan pasti Objin dan lain sebagainya gitu. Tapi sekarang saya lihat sudah agak mulai ini gitu. Intinya adalah menurunkan ego masing-masing. Iya, sindrom mungkin. Karena sekarang kan kita memang dunianya digital ini kan lebih gampang kan, lebih ini gitu. Jujur. Salah satu memang selain alasan utama adalah saya pengen dekat dengan orang tua saya pindah ke sini. Alasan yang kuat lainnya adalah saya pengen jadi manfaat di sini. Meskipun orang-orang bilang, saya ngerasain Mas, gimana saya sudah berhasil ngelakuin tur seluruh Indonesia, saya balik ke Samarinda, ketemu teman-teman musisi di sini juga dianggap remeh. Tapi udah saya nggak perlu bicara banyak tentang itu. Saya nggak perlu bicara, saya sudah bikin Rosa loh, saya sudah bikin ini, saya nggak perlu bicara banyak gitu. Artinya ya sudah, saya nggak peduli omongan orang lain, saya tetap berkarya aja gitu. Saya masuk Papri juga. Sampai ada yang ngomong, kamu kan bisa masuk Papri Jakarta, ngapain kamu masuk Papri Samarinda? Intinya kebermanfaatan. Jadi saya selalu ingat kata Nabi,
sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat. Cuman itu kok yang saya pengen. Jadi saya pikir kalau misalnya pun suatu saat ada bahkan ngapain kamu kok main-main sama, maksudnya bikin lagu juga buat anak-anak Samarinda gitu. Loh kenapa, saya bilang? Karena memang alhamdulillah insya Allah sebentar lagi saya juga akan kerjasama dengan teman-teman Samarinda gitu. Ada satu ya saya nggak sebutin dulu namanya, takut nggak rilis gitu. Saya pengen dia bawain lagu saya segala macam gitu, dan bagi saya nggak ada masalah untuk itu gitu. Mau orang bilang, kamu menurunkan grade, enggak ada masalah menurunkan grade. Ini masalah seni bagi saya dan masalah kebermanfaatan. Saya mau turun ke sini karena saya pengen manfaat dan saya pengen buktiin saya bisa dekat sama teman-teman anak-anak metal. Karena dulu juga awalnya saya main metal. Saya mainin Metallica zaman awal saya main musik dulu gitu. Akhirnya saya main musik di teman-teman di studio yang sama dengan Cat Power. Saya bawain ya waktu itu God Bless dan lain sebagainya lagi. Akhirnya ke Jogja, saya masih main Metallica. Terus saya gabung lagi dengan band yang bawain lagu Red Hot Chili Peppers. Akhirnya saya ini saya juga main ngepop akhirnya. Kadang-kadang kita tuh ngerasa pemain pop itu adalah main pop, lenje, manja tuh main pop, main metal, biasanya begitu. Tapi sebagai orang yang pernah merasakan main semuanya, ternyata main pop itu susah sekali. Saya pernah kerjasama dengan beberapa pemain metal yang ada di Jakarta. Mereka ngikutin tempo aja nggak bisa. Santai mas, saya gitu. Tapi ya itu tadi, menahan ego untuk bermain pop, apalagi jazz ringan segala macam, susah sekali gitu. Satu nada gimana caranya bikin satu nada di pop itu, tapi itu bikin orang kerasa gitu. Itu beda sekali gitu. Dan alhamdulillah saya pernah merasakan main di semua genre gitu, meskipun nggak semua detail ya, tapi Jigustik juga awal-awalnya dia main jazz gitu, dan alhamdulillah ketika kita rekaman kita juga berubah genre jadi pop gitu. Nah sekali lagi turunkan sedikit ego. Nah seperti Rio ini kan udah naik nih, nggak ada salahnya dia turun bantu teman-teman yang lain. Ayo, apa yang aku bisa bantu? Apa yang aku bisa bantu? Kalian mau masuk ke digital, aku bantu. Itu turun. Kalian mau tahu YouTube kalian bisa naik seberapa per minggunya? Ayo aku bantu gitu. Nggak ada salahnya gitu. Karena semakin kita ngajarin orang, ilmu kita makin nambah, orang-orang juga bisa jadi tahu, dan semua apa yang dilakukan orang-orang itu jadi ladang pahala buat kita. Siapkan yuk buat sama dia. Siap dong ya. Salah saya juga siap untuk itu. Tapi ya mungkin dengan keterbatasan waktu ya. Tapi jujur aja saya pribadi sih sangat concern masalah ini. Saya nggak peduli orang-orang mau ngomong apa tentang karyamu cuma segini. Saya nggak perlu ngomong banyak tentang itu. Bagi saya, gimana caranya saya hidup bisa manfaat, biar saya mati juga ada amalnya lah. Itu aja sih. Ya, baik, menanggapi hal itu, Rio boleh? Silahkan. Oke. Singkat dan jelas. Buat statement Mas April tadi ya, saya sangat tertusuk nih. Apa ya, yang pengen saya tambahin cuma di dunia musik kita udah pasti berkubu-kubu, itu wajar menurutku, dan nggak cuma di musik, mungkin semuanya. Dan kalau saya sih nggak pernah ngebahas mungkin teman yang lain mau bantu saya apa enggak, karena saya dari dulu juga kebiasaan untuk membuat sendiri, berdiri sendiri. Saya bikin ya tur sendirian, jalan sendirian malah, dan bikin mini konser, semuanya bisa sendiri insya Allah. Dan aku juga selalu ya open lah buat teman-teman, kalau mungkin ada yang mau nanya pengalaman gimana caranya, aku selalu mau coba bantu. Dan menurutku sih kita nggak perlu mempertanyakan ketulusan orang lain buat bantu kita, karena kalau kita tulus main musik, insya Allah kita bisa. Ini bukan persoalan untuk kita personal dibantu untuk dengan kawan-kawan yang lain, tapi ini menurut tema yang ada, perkembangan musik Samarinda. Harapan saya itu kita bisa berkembang bareng cuy, gitu loh. Bukan persoalan aku punya karya bantuin dong gini, enggak sama sekali gitu loh. Saya tahu juga Rio memang sendirian dari dulu cuy, sendirian, dia pergi kemana-mana sendiri
Saya saksi juga ketika dia jalan-jalan ke Jogja dulu. Jadi aku tuh pengen banget melihat kawan-kawan semua nggak cuman sekedar omongan yang cuman buang-buang liur ya gitu ya, buang-buang liur. Sebenarnya nggak ada sebuah pembuktian jelas gitu loh. Andai kata gini loh, ini sebuah perumpamaan, sebuah contoh kecil dari saya gitu. Ketika kita pengen kita ada yang naik, Rio Satrio ini udah punya potensi untuk besar banget, iya kan? Aku yakin di sini paling cuma ada segelintir anak-anak dari berapa puluh orang ini, paling cuma ada 2 atau 5 orang yang subscribe channelnya Rio. Seandainya semuanya anak band itu kita nge-subscribe channelnya Rio naik, otomatis ketika Rio naik di pasar nasional gitu, kita semua ikutan naik nantinya cuy. Ini enggak kan, kita enggak ada. Itu loh yang hubungan timbal balik itu yang enggak kita lakukan di sini gitu. Cuman bisa kowar-kowar doang. Kalau kita kembang bareng yuk, maju bareng yuk, padahal realitanya kita enggak ngelakuin apa-apa gitu. Kalau untuk masalah perkubuan-perkubuan, memang itu nggak bisa dihindari. Tapi setidaknya kita jangan mewajarkan itu cuy. Ketika kita wajarkan, akhirnya kita nggak bakalan pernah bisa solid gitu, nggak bakal bisa jadi satu tubuh gitu. Beda genre nggak masalah gitu kan, yang penting visi kita satu, memajukan kawan-kawan musisi yang ada di kota kita sendiri gitu loh. Karena ketika ada satu orang yang maju, aku yakin nanti yang lain bakal ngikut kok. Saya juga istilahnya hampir 7 tahun juga hidup di Pulau Jawa gitu. Mungkin beda zaman dengan Bang Eca, beda zaman dengan Bang Eca. Saya dari 2012 yang lalu. Mungkin kalau untuk kubu-kubuan genre di Yogyakarta sendiri memang itu masih ada ya. Tapi untuk tingkat apresiasinya mas, yang berbeda gitu loh. Mereka di sana nggak pandang dulu kau orang mana untuk saat ini ya, maksudnya untuk beberapa tahun ke belakang ini. Kau dari selatan kah, dari utara kah, istilahnya mereka nggak pandang itu untuk sekarang. Tapi siapapun yang perform selagi mereka ada di tempat itu, mereka sangat apresiatif mas, gitu loh. Melihat kawan-kawan di sana yang sekelasnya Tasora yang masih mau bantu angkut-angkut band baru pada saat itu mas. Habis itu melihat kawan-kawan Rubah di selatan yang bahkan udah go internasional gitu, yang mau angkut-angkut saat kawan-kawannya ini ada perform. Jadi kru dia mas. Kita di sini nggak punya, kita mentalnya selebriti semua. Kalau memang mental artis bagus bang, karena artis seniman ya. Ini selebritis, orang yang istilahnya ya yang populer itulah. Kita mentalnya selebritis. Itu yang saya sayangkan banget dari teman-teman. Jadi kalau menurut saya jangan berharap kota kita berkembang ketika kita sendiri tidak mau berubah diri kita, pribadi kita dalam menyikapi sebuah kejadian. Itu aja sih. Saya boleh nambahkan? Iya, baik, silakan Ketua Opri. Mas, ini sebenarnya cocok sekali ya, karena begini, banyak saya dengar pernyataan yang seperti disampaikan tadi dari beberapa teman-teman. Cuman sayangnya kita ini media seperti ini belum pernah ada. Nah, secara saya seperti ini belum pernah ada. Saya pun di organisasi teman-teman itu sempat punya keinginan, kita ini ada berapa anggota yang terdaftar. Kalau secara hitungan-hitungan kita, mungkin musisi ini ada hampir 500 orang untuk yang di Samarinda ini. Coba kita bayangkan, 500 orang kalau semua itu subscribe 1 orang, itu apa tidak 500 orang bisa menaikkan? Iya kan? Saya setuju sama beliau ini, setuju. Nah, cuman bagaimana caranya kita ini sekarang menyampaikan kepada teman-teman ini sehingga informasi itu tidak sedikit-sedikit. Nah ini kan kita baru mendengar dari sini, saya baru mendengar dari yang sebelah sana. Padahal tujuan itu sama, intinya seperti itu. Nah tugas kita lah semua ini, bagaimana ini menimbulkan kesadaran supaya kesadaran untuk mensubscribe teman, untuk populer itu ada. Nah itu mudah-mudahan nanti saya bisa memberikan pengaruh lah kepada teman-teman yang sudah eksis ini untuk bisa membantu teman-teman kita itu. Saya rasa itu kuncinya di situ. Jadi setiap nanti ada sarana sehat, setiap ada ini harus terus kita gaungkan sehingga kita mempunyai satu visi dan misi yang sama di kepala kita. Ya Bu ya, saya kira begitu. Setuju ya? Ya. Baik, tepuk tangan. Ini baru satu materi sudah banyak beranak pinak ya. Belum ke materi selanjutnya kita akan membahas yang PP royalty, PP 56 peraturan presiden, betul ya, Eca ya. Dan ini melanjutkan kita untuk tidak menyanyikan lagu-lagu para artis-artis yang sudah naik daun.
dan itu juga tidak boleh dinyanyikan di kafe-kafe yang dimana kita sebagai musisi rata-rata tampil di kafe-kafe membawakan lagu-lagu para artis itu sebenarnya sudah biasa, tapi dengan keluarnya PP ini jadi kita mempunyai keterbatasan untuk tidak bisa menyanyikan lagu-lagu mereka. Nah, ini bisa kita tanggapi bagaimana keluarnya PP ini dan tolong bisa dijelaskan Kak Ica singkat dan padat. Sebenarnya PP 56 ini, PP 56 ini sebenarnya sudah diaplikasikan jauh beberapa tahun yang lalu. Cuman memang mungkin ngagetinnya ya terakhir-terakhir ini karena memang media lebih gencar memberitakan, terus mungkin ada unsur politik juga kan gitu. Jadi ada sesuatu yang diperbuat gitu. Jadi menurut saya ini sudah dilakukan beberapa tahun yang lalu bahwa siapapun yang membawakan hasil karya orang lain itu akan dikenakan royalti, namanya performing right. Nah, performing right ini sebenarnya sudah ada pada zaman saya awal-awal Jikustik dulu, dan dulu awal-awalnya kita cuma punya KCI. Iya. Habis itu KCI berkembang lagi, kita punya WAMI sekarang, ada bahkan ada beberapa sekarang namanya lembaga manajemen kolektif yang boleh mengkolek itu semua lagu-lagu itu hanya lembaga manajemen kolektif termasuk WAMI. Kalau saya ada di bawah WAMI gitu. Jadi lagu-lagu saya kalau misalnya dibawakan di YouTube oleh Tami Aulia atau siapa, perform gitu ya? Cover segala macam, performing right-nya akan ditagih oleh WAMI. Tapi lagu-lagunya akan ditagih oleh publisher saya, publishing saya. Dalam hal ini Massive Music Entertainment. Jadi teman-teman juga di sini kalau memang kita bicara hak cipta, kalau memang punya karya segala macam, ada baiknya dipublish terlebih dahulu. Artinya dipublish itu dikerjasamakan dengan publishing terlebih dahulu. Karena apabila kita belum mengkerjasamakan dengan publishing, biasanya kadang-kadang lagu kita kalau sudah bagus, trafficnya naik, kadang-kadang ada aja dari negara lain yang mengakui itu lagunya mereka. Mengklaim ya. Nah itu bahayanya kalau kita belum dipublishing. Nah sementara YouTube pun punya peraturan yang boleh mengkolek lagu itu hanya beberapa publishing yang ditunjuk oleh YouTube. Kalau nggak salah cuma 5, Massive Music Entertainment itu salah satunya. Yang lain YouTube nggak mau yang di Indonesia ya. Yang lain YouTube misalnya kita di bawah nama publishing apa gitu, kita ngeklaim ini lagunya kita kok, bukan lagunya orang itu gitu. Maka YouTube akan menolaknya dengan mentah-mentah. Nah, ada baiknya ini saran buat teman-teman yang masalah yang punya karya ini, ada baiknya di publishing dulu, baru di publish. Gitu. Iya. Baik, mungkin di saat ini ada yang ingin bertanya dari rekan-rekan, mungkin dari Studio 23, Mas Ian ada masalah? Masalah publishing? Iya, masalah tadi. Bebas saja. Ya. Yang pertama menurut saya memang harus ada tempat, misalnya kayak di Jogja tadi ada Alamanda untuk mengumpulin beberapa buku yang memang mau berminat ke situ, atau memang mau menurunkan egonya tadi untuk saling support yang lain, atau mau berteman lah daripada yang lain. Kalau di Samarinda memang dari saya kenal musik sampai usaha rekam, saya mau ngelihat ada banyak buku-buku itu dan saling untuk meminta saling subscribe, boro-boro saling subscribe, saling tonton kan. Mau menonton aja datang ke tempat pertunjukan aja kayaknya siapa sih lo nyuruh gua datang ke sana, kan seperti itulah kasarnya. Kalau menurut saya sih ya pertama mungkin tak kenal maka tak sayang, itu yang pertama. Begitu kenal otomatis dia mau dong menurutkan itu. Jadi memang harus ada wadah yang mau mempertemukan tadi si A dan si B bisa menghasilkan si C, karena bulan-bulan mengandung dan mungkin itu sih menurut saya. Ya, ini masih lanjut ke materi yang satu tadi ya. Kalau yang kedua tadi kita membahas PP royalti ya itu ya. Tapi menurut Studio 23 apa ada kendala mungkin? Kan karena sekarang youtuber misalnya ada cover lagu itu kan sekarang dikenain PP
beda ya. Nah, itu mungkin kendala juga agak di studio 3. Kalau yang mana yang kedua nih? Iya, yang kedua. Ya memang ya dibilang nggak saya memang sangat rendah sekali. Kalau Iya. untuk hukumnya memang ada seperti itu dan itu sudah sangat lama. Mungkin Pak Jokowi aja baru Ya, baru saja mencanangkan. Itu paling sudah lama ya. diangkat lagi lah masalah ini. Padahal itu sudah sangat lama sih. 2024. Iya, sudah lama sekali. Kenapa baru diangkat topiknya ya? Sekarang lagi viral-viralnya ya. Ini ya termasuk karena topik ini kan akhirnya banyak yang kembali ke media digital lagi akhirnya diangkat. Yes. Oh iya, ini ada tambahan. Kebetulan mau lihat satu lagi prestasi anak Samarinda adalah ternyata yang kita lihat Tami Aulia, Felix dan lain-lain sebagainya di YouTube itu segala macam itu muaranya di salah satu perusahaan partner YouTube. Nah yang punya perusahaan itu adalah anak Samarinda. Kebetulan teman-temannya Ian. Oh, betul ya. Dan namanya Mas Farid gitu. Dan saya berdiskusi dengan Pongki waktu itu nanya-nanya tentang YouTube. Dia bilang konsultasi aja langsung sama Farid. Oh, Farid yang temannya si ini. Oh coba tanya tuh anak Samarinda kok. Benar, Seperti itu kita tidak tahu ya. Sebenarnya banyak sekali ya. Farid itu punya cita-cita memajukan musisi Samarinda. Nah makanya dia banyak planning untuk musisi harusnya Samarinda. diundang di acara ini Bang. Jadi Dia di Malang, iya. lagi Di Malang ya. Nah tentang yang pertama tadi memang betul sekali. Sebenarnya inti dari semua itu adalah tak kenal maka tak sayang. Jadi mungkin bukan karena kita kan kalau misalnya underestimate terus dengan orang, berburuk sangka terus kan nggak baik juga lah. Iya. Karena mungkin dia nggak kenal dengan kita aja, jadi dia mungkin nggak subscribe kan. Tapi betul kalau ada wadah, ini terjadi di Alamanda itu gitu. Jadi alhamdulillah dulu ya zaman Jikustik manggung yang nonton tuh ya anak-anak Endang Sukamti. Kalau ada yang rusuh dan itu fansnya Endang Sukamti, Erik langsung Ligo, langsung duduk gitu. Jadi nggak macam-macam. Jadi mereka nyanyi. Kebayang nggak Erik nyanyi masih di sini untuk setia dia mimpi di depan. Kadang-kadang juga dan jangan salah, yang majuin Endang Sukamti juga Pongki. Awalnya Pongki yang produce albumnya Endang Sukamti. Dan di Alamanda itu juga kita sama-sama memproduce, sama-sama. Saya contohnya bikin Ahead Mondays waktu itu. Ahead Mondays itu band bagus Jogja. Cuman mungkin hokinya belum bagus aja untuk di studio recording. Tapi memang kita saling support di situ dan ya karena ada wadah itu, ada wadah Alamanda itu, akhirnya kita ngumpul, kita tahu karakternya masing-masing, terus kita saling support. Jadi saya hidup main di mana juga kadang-kadang saya ikut sama rombongan anak-anak Alamanda nonton gitu, support jadi tim hore gitu. Dan betul kata Masnya tadi, nggak jarang saya jadi kru Mas. Mungkin ngangkat enggak saya Mas, mereka yang larang saya ngangkat. Tapi saya yang settingin bass mereka tuh sering Mas. Saya ke atas panggung saya nyetingin, mereka teriak yang di bawah panggung tuh ica gitu. Saya nggak peduli orang saya kru kok. Bagi saya saling tolong-menolong di situ dan band itu menurut saya yang saya tolong waktu itu pun menurut saya belum apa-apa dibanding maksudnya kalau dari segi albumnya banyakkan saya gitu daripada, tapi bagi saya itu teman saya kok gitu. Dan karena ada wadah itulah kita akhirnya saling support gitu. Nah mudah-mudahan nanti kata Bang Yusuf kita bisa bersinergi dengan pemerintah untuk bikinin satu wadah atau bahkan mungkin ada wadah yang dibikinin sama pengusaha swasta sendiri atau apa gitu kan, yang malah kita bisa dekat gitu. Saya jujur saya juga pengen lihat Samarinda itu anak metal bisa gabung sama anak pop, jarang kan. Jarang gitu. Udah nanti bisa. Di Tenggarong terjadi loh. Di Tenggarong ada. Oh Tenggarong ya, benar. Akbar ya. Nanti kita adakan silaturahmi antar musisi Samarinda. Yes, betul ketua. Kita undang semua, mudah-mudahan nanti Bapak Wali Kota bisa hadir, kita bisa Betul, menyampaikan Bapak. inspirasi kita, Iya. udah bisa menanggapi alhamdulillah ya. Jadi tapi nanti kalau diundang diharapkan semua bisa datang. Jadi semua mau metal, pop, terus Ya, semua genre. dangdut, rock, jazz apa karena datang semua nanti untuk bersilaturahmi. Jadi tadi jika tak kenal maka tak sayang kan. Di situ juga kita sampaikan bahwa kita sebagai satu kesatuan dari musisi Samarinda ini harus saling mensupport apabila ada karya yang beredar. Setuju ya? Sama
Iya, baik. Seandainya memang kita mengadakan suara ini lagi, mungkin kalau bisa Kak, kita cari tempat yang memang betul-betul image-nya santai. Karena kebanyakan kawan-kawan itu sebelum mereka misalnya memutuskan datang, mereka melihat tempat dulu nih. Ketika melihat tempat, oh tempat itu tempat formal, aku udah duluan. Kawan-kawan yang maksudnya seniman itu rata-rata kan gitu ya, paling ahli yang begini-beginian gitu. Nah mungkin kalau di tempat yang lebih santai gitu, kita melingkar bareng gitu, itu bakalan lebih asik nantinya. Karena di sini banyak banget kawan-kawan yang pengen bersuara, cuma mungkin malu atau gimana gitu, karena memang kita tidak duduk dalam posisi bebas gitu ya. Gitu. Mungkin nanti cari tempat yang memang bisa kita yang dibutuhkan untuk berkeluh kesah, dan yang sebagai orang yang punya power, punya kekuatan, mereka hanya mendengarkan dan mencatat. Cukup jangan kawan-kawan yang berbicara kesannya apa, itu yang dicatat. Itu untuk menemukan apa istilahnya rumusan masalah nanti. Ingin dikeluarkan, silakan. Lagi silakan. Permintaan dari teman-teman bisa didapat nanti. Iya. Untuk bisa yang tempat lebih santai. Kalau bisa Ibu tadi permintaan teman-teman tempatnya yang bisa yang lebih santai katanya. Ya, duduk bareng kita mendengarkan ya Ibu ya. Oke, siap. Baik, lihat lagi. Ya, langsung aja. Suaranya yang nyaring ya. Selamat sore. Dari tampilan sudah oke ini ya. Enggak. Saya salah satu teman-teman musik di Samarinda, pegiat seni juga, biasa disapa nama PY. Enggak main band secara rutin, cuman yang saya sayangkan kok kenapa yang selalu dibahas itu tentang musik. Karena berhubungan masalah seni itu luas. Seni pertunjukan di mana-mana ada seni rupa, ada seni tari, ada seni dan yang lain-lain. Kenapa kok cuma musik yang pengen kita majukan sama ini? Sayang banget. Emang nggak masalah buat startup, cuman kita sama Linda ini udah banyak teman-teman yang hebat dari dulu, kok nggak ada yang punya pikiran. Sama satu masalah space, apapun space-nya itu bisa di mana aja. Ada nggak ada space yang bisa diadakan. Mau tentang apapun, mau tentang masalah formal atau nggak formal, tergantung tema acara. Di sini pun sebenarnya kita bisa aja saling ngobrol sembarangan. Kan sudah ada temanya, berarti kita aja yang nggak paham sama temanya. Maaf ya. Jadi cuman itu aja sih, sama keterkaitan masalah tema konten yang pertama tadi. Saling support your local brand and band atau your friend. Itu intinya pada diri kita masing-masing. Kalau bagi saya, ketika kamu memang butuh sesuatu, kamu yang datangin orang itu, bukan berharap minta bantu atau saling maju barengan. Kamu itu posisinya sebagai pencari. Guru tidak mungkin mengajari sesuatu kalau dia tidak kenal sama muridnya. Harus murid yang mendatangi guru. Tapi bukan berarti guru itu yang menggurui. Walaupun guru tugasnya menggurui. Jauh betul, luar biasa. Maksudnya itu kan kurang pengertian. Ya kurang lebih itulah sebenarnya masalah space. Ini masalah support lah, masalah support. Iya. Ini bukan kalau jangan dulu. Ya, semakin menarik ya, ya semakin. Kan bukan perdebatan, kita kan semua menyampaikan aspirasi. yang mau itu adalah perdebatan, Bukan perdebatan masalahnya. Kita semua udah aku paham, tapi kan orang yang suaranya masing-masing. Ya baik. Ada lagi yang mengaku mungkin? Dari mana? Silakan. Di belakang, di belakang. Kita stop dulu ya. Ya. Oh maaf, kita potong dulu ya karena waktu kita terbatas. Nanti kita akan lanjutkan lagi secara sehat selanjutnya nanti di tempat yang lebih baik ya. Oke. Selanjutnya silakan. Saya Rufi dari Muara Suara. Ya. Mungkin kalau belum ada yang tahu tentang Muara Suara, saya kasih penjelasan sedikit ya. Itu suatu wadah tentang Muara Suara itu sendiri adalah suatu platform
eksperimentasi dalam pembingkaian di bebunyian itu sendiri ya. Mungkin kebanyakan di sini juga tahu tentang eksperimentasi bunyi oleh pelaku-pelakunya sendiri di Samarinda. Udah lumayan banyak dan itu sudah termasuk global juga. Mungkin saya kasih bocoran kalau Samarinda sendiri itu masuk dalam peta skena eksperimentasi bunyi di Indonesia dan maupun itu global. Mungkin kalau saya mau menyambung dengan perkembangan musik Samarinda itu sendiri, kita nggak perlu jauh-jauh tentang semuanya mungkin ingin jadi artis ya kan. Sekarang bagaimana caranya kalau semuanya ingin menjadi artis, bagaimana cara kita membantu satu sama lain? Kemungkinan gini, misalkan saya mempunyai suatu pola dalam membentuk karya, tapi saya tidak mengetahui ini tentang teknis, mungkin recording atau gimana, ataupun kalau ada teman yang melakukan perform sebagai sesama pelaku mungkin ingin membantu, mungkin dalam bentuk sebagai sound engineer mungkin, apa lagi ya, mungkin dalam urusan sound system ya mungkin ya Bang Ian ya. Kebetulan itu masih minim sekali untuk di Samarinda. Mungkin untuk pemerintah sendiri mungkin ada memberi wadah ataupun sekolah mungkin ya, atau kursus dalam hal itu ya. Itu kan akhirnya mungkin kita bisa sama-sama untuk membangun perkembangan ini. Jadi kemana ke depannya kita bisa tahu gitu kan. Bahwa misalkan gini, semua orang mempunyai karya ataupun ingin membuat karya. Walaupun cuma satu studio yang melakukan suatu proses recording itu sendiri, akan ada banyak keterlambatan mungkin ya dalam source-nya kita source-nya itu mungkin di situ aja ya. Mungkin saya bisa menanggapi ya. Tadi saya tertarik dengan pertanyaan Mas Bang. Yang di tengah. Keliwai. Nah, jadi memang ini kenapa tidak berbicara, padahal kan banyak nih, bukan hanya musik saja, bukan hanya musisi saja, tapi ada yang lain-lain. Dalam subsektor yang sekarang ini adalah kita berbicara masalah musik. Nah, di sini ada penyanyi, ada pencipta lagu, yang menciptakan ada musisinya kan di situ. Sementara untuk yang tadi Mas sampaikan, kenapa ada teater kan juga butuh musik, apa segala macam. Itu sebenarnya ada juga yang dibicarakan, cuman memang mungkin beberapa waktu lalu itu dengan seni budaya, kemudian ada yang khusus teater. Nah, tapi tetap musik ini juga harus musik ini tetap bersinergi sama mereka. Nah, disinilah wadah kita di sini. Selain kita berbicara tadi musik pop, rock dan sebagainya, musik teater pun seharusnya jadi bagian. Nah, di sini akan nanti, makanya saya jadi memperkenalkan Papri lagi. Nah, si Papri ini namanya Papri ini Persatuan Artis tadi mempunyai bidang-bidang. Nah, salah satunya adalah musik tradisional dan budaya itu. Nah, itu dia masuk ke situ. Kemarin seperti Marasuara ya. Iya. Saya sempat diundang juga hadir itu di acara sarasnya di daerah Bungkuring apa. Nah, saya hadir. Nah, artinya apa? Untuk kemajuan musik Samarinda ini juga menjadi salah satu yang menjadi PR kita sebenarnya. Bukan hanya musik yang tadi yang kita pop dan rock dan sebagainya, tapi juga musik teater ini juga wajar harus kita naikkan. Kemarin sempat saya dihubungi sama Pak Safril Tehanur,
itu bekas pimpinan Rumah Pisang. Nah, Pak Safril Tahanun itu pimpinan Rumah Pisang minta saya untuk bersinergi juga dengan mereka. Artinya, Mas Yusuf bisa nggak? Saya butuh pemain drum, pemain ini untuk kebutuhan teater saya. Nah ini dalam rangka ini Mas, kita dalam rangka bekerja sama ke arah situ. Nah ini jadi bukan tidak ada, tapi ini sudah ada mengarah ke situ. Cuma nanti ke depan ini akan ada jadwalnya lagi seperti itu. Nah mungkin setelah kita melihat seperti ini akan kita sosialisasi juga sehingga ini akan terbuka juga seperti itu. Ya, saya paham sebenarnya ada proses untuk melakukan sesuatu itu. Cuman kok baru-baru aja itu aja sih perlu-perlunya. Ya, memang saya pun juga sebelum saya kemarin dipilih sebagai ketua Papri itu, saya juga tenggelam ya, artinya saya dengan musik saya sendiri ya, Aldi ya, saya main sama Aldi, sering main jazz aja, jazz etnik saya main, Aldi juga main jazz aja. Tapi setelah saya ditunjuk jadi Papri ini baru mulai terbuka semua nih, saya ketemu beberapa teman-teman, oh ternyata harapannya seperti ini, harapan seperti ini. Makanya tadi yang saya dengar dari yang pertama itu beberapa saya dengar juga, Mas kalau bisa nih, masa subscribe aja kita susah. Ternyata suaranya ini banyak. Nah ini tersuara lagi di sini kan, artinya kesekian kali. Nah ini yang harus kita akomodir. Mas Ian bilang harus ada satu perkumpulan yang mudah-mudahan perkumpulan ini nanti kita adakan dulu silaturahmi, kita semua bisa mengundang teman-teman musisi, kita hadirkan semua. Gak usah lah kita saling ini, kita bertemu aja dulu. Oh ini pemain musik mana ya kan? Nanti saya akan minta fasilitas itu kepada pemerintah Kota Samarinda. Mudah-mudahan itu tercapai. Nah kemudian yang Mas yang dari Lima Suara ini sama lagi Mas ceritanya ini. Kalau nanti dari pemerintah khususnya dari bidang kreatif kan, mungkin kan kalau dari pemerintah ini hanya secara garis besar. Secara garis besar itu oh ini bidang kreatif, tapi harus ada organisasi, harus ada teman-teman musisi ini yang membidangi itu, yang ahlinya. Ahlinya itu siapa-siapa? Yang ada jago recording, yang ada jagoan di bidang aransemen, ada jagoan apa? Nah itu seperti Mas Yan 23. Beliau ini di hubungan industri musik di Papri. Jadi ahlinya dia di situ. Jadi nanti kalau misalnya butuh apa? Atau ajarin dong cara recording, cara apa? Nah bisa ke Papri, kemudian kami kenalkan kepada industri musik. Nah disitulah orang-orang yang ahli di bidang itu. Nanti seperti Mas nih, saya butuh orang yang untuk musik teater, ada nanti itu di bidang musik tradisi. Musik tradisi. Saya space-nya kan kita ini lagi pengen mengembangkan space yang di dalam musik. Kenapa nggak semua space itu jadi di situ? Ada nanti Mas. Jadi yang seperti saya bilang di awal, kita ingin mengajukan untuk membuat gedung musik dan gedung teater. Nah di situ nanti kita bisa mengekspresikan apa yang kita punya. Mudah-mudahan ini saya berdoa sekali, tentunya tetap dengan dukungan kalian. Kalau misalnya saya aja yang mengajukan terus teman-teman, tapi tanpa kalian semua mendukung, tidak bisa juga saya. Itu jadi tetap minta dukungan teman-teman semua supaya apa yang kita harapkan ini bisa terlaksana. Mungkin itu saya bisa menjawab Mas ya. Saya tambahan buat Mas apa siapa tadi Mas? Lutfi. Sebelumnya mungkin Mas nggak sadar di tangannya Mas dicoret-coret anak kayaknya Mas. Bukan ya? Enggak, Mas apa namanya? Gambar. Enggak, itu apa namanya? Kalau itu sih sebenarnya di Papri sendiri kita punya program. Salah satu programnya adalah apa namanya? Semacam coaching klinik atau pokoknya pengembangan lah pokoknya. Jadi salah satunya adalah dulu saya sempat kepikiran waktu itu, cuma memang karena pandemi ini kita agak susah ini. Mungkin di komunitas BAS, kebetulan saya di komunitas BAS Samarinda itu kita akan ajuin program juga ke Paprinya, di mana coaching klinik bersama Indro Harjo Dikoro. Jadi pemain BAS. Bahkan saya sempat punya ini juga, gimana caranya kita bisa recording dengan baik, cara recording dengan baik misalnya. Kita bisa panggil Mas Ian dari 23 atau bahkan kita bisa panggil teman-teman yang ada di Jawa segala macam. Jadi memang benar-benar sifatnya edukasi gitu. Dan
saya pernah ajak memang salah satu dulu teman saya namanya Rudi di sini, Rudi di Objin dulu. Saya ajak dia ikut jadi operator kita juga karena tujuan saya adalah gimana caranya dia bisa suatu saat ketika dia pulang ke Samarinda dia bisa menyalurkan ilmunya itu gitu. Karena waktu itu tahun masih awal-awal 2000 ya, jadi mau tidak mau saya harus bawa orang ke sana gitu. Ruth, kamu belajar baik-baik, nanti sudah sampai ini kamu kasih pelajaran ke Samarinda dan segala macam. Dan itu sudah saya lakukan, sempat beberapa kali manggung juga Rudi waktu itu. Cuma mungkin karena Rudi kangen dengan Samarinda ya, jadi dia akhirnya balik ke Samarinda gitu. Itu dan ya itu mungkin tambahannya kali Mas. Itu aja. Ada lagi Mas Ian? Mungkin nanggapin pertanyaan Mas ini. Pakai mic lagi. Bicara. Memang jujur Bang maupun Pak Dwi dan Ibu sekalian, kami para pemain band atau orang awam ini sebenarnya sih mungkin sama atau enggak, cuma sebagian besar saya nangkapnya sama. Kami ini apa ya, Roma sama pemerintah selalu banyak janji gitu. Bikin program ini, pertemuan ini segala macam, hasilnya nol. Padahal minta dukungan segala macam, hasilnya nol. Jadi ya kenapa saya mau ikut di program Papri ini dan yang akan jadi anggota? Saya merasa kalau bukan kita yang bersuara, siapa yang lagi gitu kan. Kalau yang dulu-dulu ya walau alam lah ya, nggak tahu. Nah, Papri baru terbentuk, ya mudahan aja jalan dan mudahan janji-janji yang diprogramkan pun terlaksana untuk kita. Kalau yang masalah audio, memang ya tadi juga sih, karena beberapa kali kita ajukan ke teman-teman karena kita nggak tahu tempatnya kan. Kita mau ngadakan nih klinik audio nih di mana? Tanya sini, nanti belum ada anggaran, tanya sini, tadi kita belum perlu anggaran kok, kita mau sebutnya aja tempat atau gimana, nanti ya akhirnya malas, apalagi kita maunya kan cepat bergerakan. Jadi sebenarnya dari dulu untuk program audio sudah terlaksana di brand-brand yang punya jualan alat elektronik kayak Sima segala macam udah ada. Dan itu mungkin tidak tersosialis nggak nyambung lah sama teman-teman, infonya nggak nyampe teman-teman musisi. Sampai sekarang pun menurut saya kembali ke tadi tak kenal maka kata saya kan. Betul sih bilang gue guru, ibu dan anak tapi kalau kita nggak mau datang ke gurunya ya otomatis kita nggak dapat apa-apa mungkin gitu. Saya aja sertifikasi audio sampai ke Jakarta tuh. Akhirnya teman-teman kemarin yang nggak punya budget ngumpulin anggota yang di sini sertifikasi audio, minta support sama Sima malahan. Jadi kita aja sebut aja brand. Minta tempat aja, kita urunan datangin beberapa orang yang bisa sertifikasi untuk ujian segala macam untuk disimak. Itu juga kayaknya nggak nyambung sama infonya kayaknya nggak nyampe ke teman-teman. Itu hanya basic. Ya mudah-mudahan ya tadi janjinya Ketua Papri bisa dibikinin program, atau saya juga udah ngomong sih sama Mas Dwi, mungkin mudahan nanti disampaikan dan ada tanggapan dari pariwisata untuk bikinin program-program bagaimana memproduksi musik itu sendiri, basicnya gimana. Jadi banyak talent tapi yang nggak bisa nyalurin paksa pakai soundcard itu nyolok HP nyanyi doang kan paling. Itu juga kalau ada yang berani, kadang juga nggak berani kan. Ya sama-sama bismillah kita dukung program Papri selanjutnya. Untuk sementara sih yang untuk ngenalin anak band satu dan yang lain kita mau bikin parade ini ya. Tapi bukan parade lah, siapa yang mau main, ayo kenalin karya kalian untuk di sosmed. Udah sama-sama nih luar Samarinda kita punya acara. Walaupun teman-teman sendiri udah dari dulu-dulunya bikin sendiri. Tapi kan ya tadi kita berusaha membuatkan wadah biar yang lain mau lo nongkrong di sini, mau lo, oh ini lo, ini ya gitulah. Bagaimana Bang Adi? Ada tambahan? Mantap. Bang Adi, saran dong. Ini yang pemain bass yang sudah pernah keluar negeri juga nih, juara MLB. Tangan dulu. Ya assalamualaikum. Sebenarnya bisa ngumpul kayak gini aja tuh sebenarnya udah salut banget sih. Soalnya pergerakan Samarinda itu kan sebenarnya udah lama ya. Kayak Mas Rupi, Bang Ian, Yusuf itu udah dari 2000 berapa gitu. Kayak masih kuat aja gitu ngeladenin ini gitu ya. Paling aku nggak ngomong banyak. Yang penting benar
yang penting kita tetap kompak aja, bareng-bareng, sing sabar gitu aja sih yang paling penting, karena ngerubah telinganya di Samarinda itu kan tantangan banget ya. Nggak, kalau kayak dulu sempat ngobrol dikit gitu sama teman-teman di Jogja dan di luar itu, kayaknya mereka tuh lebih haus akan sesuatu yang baru karena memang mereka punya satu institusi yang mewadahi itu juga gitu. Jadi ketika mereka habis selesai kuliah, kita coba bikin musik ya gitu. Atau kayak mungkin yang pendengar aja udah kayak, aku udah dengar banyak banget musik hari ini gitu. Nah sedangkan di Samarinda kan ya walaupun teknologi udah masuk, cuman ya masih harus dikasih dengar lagi gitu kan. Paling itu aja sih. Jadi kayak mudahan kita bisa saling rutin bikin bareng aja sih, biar Samarinda, masyarakat Samarinda bisa sering dengar lagu karya kita masing-masing. Cocok cuy. Adakan gig sama-sama bareng, tampil bareng. Ya, melanjutkan dari Mas Ian. Ini penting juga nih, tadi sempat dibahas sertifikasi. Salah satu program kita juga nanti para musisi yang ada di Samarinda ini paling tidak harus ada sertifikasinya. Nah itu nanti kita akan bekerja sama juga dengan pemerintah atau mendapatkan sponsor dari lain ya, supaya semua yang para musisi ini ada sertifikasinya, jadi terdaftar gitu loh, terdaftar. Selain ini nanti di grade mana itu kan bisa kelihatan kan, seperti Bang Ian tadi sampai ngambil sertifikasi sampai di mana Bang Ian, di Jakarta ya. Nah saya pun kemarin sempat mau ikut yang di Tenggarong tapi udah keburu nggak sempat sertifikasi, padahal itu penting betul sertifikasi itu supaya kita musisi ini benar-benar loh, bahwa kita ini benar-benar musisi. Nah seperti itu. Nah ini salah satu yang saya harapkan juga nanti supaya teman-teman musisi yang betul-betul penyanyi, pencipta lagu dan pemusik itu betul-betul sertifikasinya sesuai dengan keahlian dia, seperti itu. Mungkin Widal ada lagi? Baik, banyak sekali masukan-masukan yang sudah diberikan untuk kita semua pada hari ini. Semoga ini awal yang baik untuk kita semua. Sarasehan ini semoga nanti ke depannya akan ada sarasehan lagi, mengumpulkan musisi-musisi, tidak ini saja, tapi banyak lagi yang akan, karena COVID ini tidak bisa kita semua hadir di sini ya, jadi dibatasi. Nanti kita minta tolong dari Dinas Pariwisata Kota Samarinda untuk bisa memberikan fasilitas kembali seperti ini ya Bapak Ketua. Iya. Sesuai dengan tema hari ini. Samarinda dengan salam perubahan itu, saya berharap juga kita para musisi ini juga bisa berubah. Iya, betul. Karena PP 56 itu kan menjerat kita tuh masalah karya kita kan. Kita berubah, kita buat karya sendiri, kita populerkan sendiri, nanti ada musisi yang bagus. Iya, betul sekali. Kita ada musisi handal di Samarinda, harus berubah juga kita ya. Ya. Kalian kalau memang ada yang masih nggak mau berkarya, senangnya mengcover, bisa langsung tanya Mas Ica juga gimana caranya mengcover dengan aman. Iya, betul sekali. Soalnya kan ada yang malas masih berkarya, bukannya malas sih, nanti aja karya aku dimunculin, tapi masih mau ngoper aja, bisa tanya juga, biar bisa aman karyanya. Itu dari ketua ID. Oh iya, dari ketua ID juga mohon maaf saya tidak menyapa tadi. Silakan Abang, mungkin ada saran atau masukan untuk kami di sini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman tadi udah mewakili semua inspirasi dari anak muda kita yang berfungsi, yang mungkin bertahun-tahun mungkin selama ini belum ada wadahnya, yang cuma mungkin mereka dari teman-teman cuma bisa bercerita tapi tidak ada tanggapan. Ya dari sinilah mungkin mudah-mudahan ada perubahan untuk musisi Samarinda nantinya ke depan. Amin. Dan mungkin kalau bisa jangan sampai waktu ini aja, nanti mungkin di bulan depan atau ke minggu depan atau ke nantinya mungkin ada harus ada begini terus. Ya, jadi nanti kalau kita bikin setahun sekali lupa udah nggak ada lagi cerita sih. Ya. Karena kalau sudah bikin begini tanpa ada kelanjutannya biasanya begitu, tidak ada kelanjutannya hilang juga sudah pembicaraan yang kita hadapi hari ini. Kesah mahal. Jadi mudah-mudahan nanti mungkin dari Yusuf nantinya dari Pak mungkin bisa memadai nantinya untuk musisi Samarinda untuk bisa kelanjutannya di acara ini lagi nantinya. Mungkin ngobrol santai-santai di kafe-kafe. Ya.
Jadi kita formal. atur jadwalnya. Iya, Ya. betul. Jangan terlalu formal seperti Iya. ini ya. Kalau formal seperti ini kayaknya sulit meluangkan meluangkan ya. teman-teman juga Jadi yang- kayaknya dipancing dulu sama Mas ini baru semua tadi. Yang dalam datang mungkin kayak gitu, kayaknya yang pada datang jadi situ kali. Oh nggak bisa sambil smoke katanya. Oke. Iya, Ya, iya. terima kasih dari legal team atas masukan dan sarannya. Baik waktu pula lah yang memisahkan kita juga pada hari ini. Terima kasih rekan-rekan, teman-teman sejawat, musisi Samarinda. Terima kasih atas kehadirannya, meluangkan waktunya untuk ke acara sehat-sehat ngobrol santai mengenai perkembangan musik Samarinda. Dan terima kasih kepada narasumber yang sudah hadir, Bapak Yusuf Kun, Bapak Ica, Wakil Ketua Papri, dan juga milenial kita ini Mas Rio ya yang sudah hadir. Walaupun kan terlalu banyak ngobrol ya, tapi banyak sekali karya-karyanya ya. Berikan tepuk tangan ya. Ya namanya sih Pak. Ya namanya, boleh. Ya apa ya? Saya jujur sebenarnya dari awal agak skeptis Papri awalnya, dan ya kenapa saya pengen datang ke sini juga karena saya pengen ya awalnya dari Mas Dwi ngajakin jadi narasumber, walaupun juga pengalaman saya masih dikit lah dan harus banyak belajar, dan apa ya saya pengen jadi penengah lah buat teman-teman semua biar kita juga bisa bergerak bareng. Ya biar nggak berkubu-kubu lagi lah ya. Semoga bisa begini. Yes ya. Karena kita juga harus melakukan pendekatan yang baik loh. Karena jujur dari lagu-lagu saya yang ya lumayan banyak lah denger, dan ternyata di Samarinda cuma 200 orang malah yang denger, 200 akun yang denger di Spotify. Saya lihat. Karena kamu punya pacarnya segitu mas. Enggak bro, maksudnya masa saya sombong kan di sini. Iya. Tapi maksudnya ya memang maksud saya di sini memang agak susah buat cari pendengar. Jadi pada intinya buat kita yang para musisi ini katanya tolong tingkatkan kesadaran apresiasinya. Yes, betul. Jangan mengharap diapresiasi kalau kita tidak mau mengapresiasi, itu aja sih sebenarnya. Iya, betul sekali. Terima kasih. Terima kasih masukannya. Iya. Ini ada lagi sudah? Iya, baik, terima kasih teman-teman semua. Kita akhiri dan kita akan foto bersama dulu sebelum kita nanti mengakhiri. Kami silakan kepada Ketua Papri dan juga Wakil dan juga narasumber kita Mas Rio. Ayo kita bersama-sama berdiri, kita foto bareng dan juga MC. Oke. Nanti kita akan jadwalkan lagi ya sarana selanjutnya yang lebih Siap. ketat